Hatta. Puji syukur marang Gusti, anggenya wis paring rahmat mring titah kawula dasih. Datan badhe pisah-pisah nadyan beda agama, ugi ras kalawan suku tansah bakal reruntungan. Tapi sumpah janji sami tresno welas arsa, sapa kang citra ing janji lan uga gawe wisuna bakal tok ganjaran. Mula ayo padha rukun, hayu hayu Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Dalam rangkaian peringatan 17 Agustus tahun 2020, kami menyiapkan rubrik khusus yang bertajuk Indonesia Maju. Beberapa waktu yang lalu kami sudah mewawancarai tokoh nasional yang bergerak di bidang sosial politik, juga tokoh pendidikan, kemarin tokoh olahraga, dan sekarang kami akan bicara dengan tokoh-tokoh kebudayaan. Sahabat Indonesia, barusan kita mendengarkan sebuah tembang yang sangat indah yang dibawakan oleh sahabat saya, ini Mbak Ari Hastuari. Jadi hari ini beliau menjadi tamu khusus saya, dan yang kedua sahabat saya juga Mbak Diah Hekowati. Jadi mereka berdua ini adalah pegiat budaya yang luar biasa. Selamat datang Mbak Ari. Matur nuwun sudah diundang. Mbak Diah, matur suwun. Sebelum ngomong-ngomong tentang budaya, saya pengen tanya, lagu tadi judulnya apa itu? Tembang tadi. Tembang Pamuji. Tembang Pamuji. Jadi tembang puji-pujian gitu ya? Ya, puji-pujian. Dan itu memang ada, itu syarat dengan makna. Mengingatkan kepada keberagaman dan berwarnanya Indonesia. Jadi kita beberapa akhir-akhir ini dan mungkin sudah cukup lama kita mendengar adanya gontok-gontokan antar suku, lalu adanya perbedaan agama, yang ayo kita mengajak untuk saling menghormati. Mbak, yang ngarang siapa ini? Bapakku almarhum. Bapak almarhum? Ya. Beliau juga pegiat budaya? Beliau memang fokus di budaya selama hidupnya. Oh, padahal beliau tentara kalau nggak salah? Beliau tentara di Dinas Penerangan Angkatan Udara waktu itu. Tapi aktif di pegiat budaya? Sangat aktif. Lagu tadi itu luar biasa, menyentuh hati. Saya itu mendengar itu kayak, waduh, seolah-olah mendengar suatu masuk di relung kabu yang paling dalam. Itu luar biasa Mbak. Matur suwun, lagunya, Sami-sami. tembangnya luar biasa. Doa Fatihah buat Bapak, yang beliau luar biasa. Ini 1 tahun yang lalu beliau berpulang, dan lagu itu dan tembang itu dibuat ketika beliau sedang 1 hari sebelum masuk ICU. Setelah itu saya nggak ketemu lagi. Luar biasa, ini tembang yang sangat menyentuh hati, dan yang paling penting itu maknanya luar biasa.
Ini jadi mengajak kita untuk bersatu, mengingatkan bangsa ini. Ini pas banget dengan event kemerdekaan kita nih. Betul. Dan ini menjadi PR kita, keterbelahan bangsa ini masih sangat kuat gitu ya. Ada yang sisa-sisa dari Pilpres kemarin itu masih sampai sekarang masih terjadi. Masih terasa. Itu ya. Oke, Mbak Diah, Mbak Ari ini kan bergerak di bidang budaya. Satu organisasi namanya Sekar Nusa. Sekar Nusa itu, sekar itu bunga, nusa itu bangsa gitu. Iya. Jadi bunga bangsa. Iya. Oke, apa yang dilakukan Mbak Diah Sekar Nusa? Kegiatannya apa? Sekar Nusa itu punya sanggar tari. Sanggar tari. Sanggar tari. Ada di Radio Dalam, di Gor Kebayoran Baru, dan terus kemudian ada di Teras Ben Hill. Nah, di Teras Ben Hill itu kita fokus kepada tari Jawa klasik gaya Jogja. Lalu kemudian sekarang saya juga punya kegiatan lain, itu namanya Melodi Kebangsaan. Ya, ini Melodi Kebangsaan. Nanti Mbak Diah yang sahabat Indonesia, ini Mbak Diah ini suaranya cer. Apa itu? Top cer, top Marco top gitu ya. Beliau dulu pernah masuk film atau TV yang ACI itu? Artis ACI. Artis ACI, Aku Cinta Indonesia. Tahun 85 ya, itu serial. Kayaknya tidak, penuaannya berhenti tahun 80 kayaknya. Iya. Kan nggak tua-tua. Saya udah tua duluan. Oke, Mbak Ari, Sekar Nusa, nanti kita bicara Melodi Kebangsaan. Oke, selain Melodi Kebangsaan, apa yang dilakukan Mbak Ari dan kawan-kawan dalam menggerakkan masyarakat untuk cinta budaya Indonesia ini? Sebelum Melodi Kebangsaan ini terbentuk, Sekar Nusa itu prihatin dengan adanya banyak sekali anak-anak itu yang tidak mengenal budayanya sendiri. Oke. Waktu itu kami buat pertama, waktu itu triggernya tahun 2016, kami buat Pekan Budaya Dayak Kaltim untuk 1.000 anak SD. Dan kami mengundang, itu selama 4 hari kami didukung oleh Pemprov Kaltim, okay. Pemda Kaltim, dan Pak Gubernur langsung yang memanggil kami. Oke. Jadi sekarang saya datang ke sana, dipanggil karena kami memang ke Balikpapan, ke Balikpapan di Samarinda. Terus kami menyampaikan apa yang kami inginkan dan beliau langsung ditanda tangan untuk mendukung kegiatan kami karena jangan sampai anak-anak ini nggak tahu Dayak itu apa sih. Dan di situ kami menjelentrekkan, apa itu menjelentrekkan? Menjelaskan secara detail, menjelaskan kepada adik-adik yang datang. Sahabat Indonesia ini orang Jerman, jadi kauman, jadi agak. Jadi anak-anak yang datang itu akan belajar mengenai bagaimana menjahit, membuat gelang dari rotan, membuat gelang dari manik-manik, lalu membuat kue khas Samarinda, lalu membuat mendengarkan sampai. Terus itu ada beberapa kegiatan. Jadi kegiatannya bukan hanya tari ya? Bukan? Enggak. Dan mereka dikondisikan untuk bisa menyanyikan lagu Kalimantan waktu itu. Dan itu adalah teman-teman dari Dayak itu, dari Pak Gubernur itu mengirimkan cukup banyak teman-teman langsung dari Samarinda. Terus juga ada dari beberapa teman-teman Dayak. Ya, nah itu tahun berapa itu? 2016. Setelah itu kami buat satu babakan menari bersama 1.000 anak. Betawi. Dan kami dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017 itu pada saat itu, dan itu luar biasa animonya. Kami hanya minta 1.000, tapi yang datang dari berbagai sekolah itu sampai 1.400, dan kami stop karena kami khawatir kan di situ ada danau, ada situ. Kami tidak mau ada hal yang di luar kami nggak bisa handle. Jadi berapa orang tadi yang terlibat? 1.400 orang. Ya. Anak-anak. Jadi artinya teman-teman yang itu nari Betawi begitu ya? Nari Betawi, dan kami waktu itu sudah mulai pakai tutorial. Jadi semua sekolah sudah kami berikan ini loh tutorialnya di YouTube, dan mereka latihan, dan hari itu juga hari hanya semuanya menari 1.400 anak. Luar biasa. Kapan-kapan ngadain flash mob tari Betawi kayaknya. Ya, sudah beberapa kali sih ya. Tari Betawi? Ya. Betawi juga? Ya. Wah, ini luar biasa ini, karena biar gerakan cinta budaya itu berkembang kemana-mana. Kami terakhir, waktu Melodi Kebangsaan terakhir sebelum pandemi, sebelum PSBB, kami melakukan, diundang oleh SMA 30 untuk
melodi kebangsaan tolong jangan kemana-mana, ke tempat kami aja. Dan itu adalah ibu kepala sekolah yang luar biasa yang mengundang kami, dan sekolah itu adalah sebagai rujukan budaya. Terus saya bilang, saya kalau sudah Betawi sudah cukup banyak karena ini adalah tanah Betawi. Akhirnya saya minta izin sama KPH Noto di Jogja, saya diizinkan untuk mengajarkan beksan Wanaran. Oh, beksan Wanaran ya. Itu dan kayaknya, kenapa minta izin ya? Harus minta izin ya? Sebenarnya sih saya nggak tahu ya, yang penting karena saya sudah ada linknya ke sana, kenapa nggak kita minta izin gitu loh. Gitu ya? Nggak sih sebenarnya, mungkin beksan Wanaran itu kalau nggak salah untuk Jogja hanya ditarikan oleh penari laki-laki. Iya. Perempuan nggak boleh? Dulu katanya nggak boleh karena kalau laki-laki ya narinya ya laki-laki, kalau yang perempuan ya harusnya perempuan. Karena kalau saya nggak salah, sekarang udah jadi flash mob kan. Jadi kalau flash mob itu beksan Wanaran lagi itu top happening ya. Happening. Jadi di instansi pemerintah, militer juga luar biasa. Dan luar biasanya waktu itu kami di beberapa kali kami datang ke SMA 30, guru-guru semuanya itu sangat mendukung. Saya dengan perjalanan melodi kebangsaan ini yang sudah sampai ke 31 di bulan Februari, Mas. Satu-satunya sekolah yang mendukung kegiatan kami SMA 30 dan SMA 20. Kepala sekolahnya, seluruh jajarannya itu mendukung semua. Luar biasa. Ini kayaknya harus diikuti SMA-SMA yang lain ini, Mbak ya. Saya berharap seperti itu. SMA yang elit seperti SMA 8, SMA 6, SMA 70, SMA 3, SMA 1 harusnya ikut gerakan dari SMA 30 sama 20 ini. Iya. Ya. Oke, Mbak, saya pengen detail melodi kebangsaan nih, Mbak Diah. Mbak Diah ini kan penyanyi yang luar biasa. Suaranya merdu merayu, mendayu-dayu. Oke. Kegiatannya apa, Mbak? Yang selain tadi di SMA 30 kegiatan. Melodi kebangsaan itu seperti namanya, jadi kita selalu berhubungan dengan melodi. Oke. Dan seperti apa contohnya? Seperti menyanyi, menari, terus puisi. Oh, ada puisi juga? Ada puisi, ada musikalisasi puisi juga. Terus kemudian ada, kita pernah ada pantomim juga. Karena pantomim kan juga menggunakan melodi ya. Iya. Jadi sebenarnya kita yang kita sajikan tetap seni gitu. Tapi syaratnya kalau di melodi kebangsaan itu boleh bermelodi, tapi tidak boleh cinta-cintaan. Cintanya hanya untuk Indonesia. Iya, luar biasa. Oke, saya mau tanya lebih mendalam lagi. Melodi kebangsaan, itu tujuannya apa sebetulnya waktu itu? Dibuat oleh Sekar Nusa membuat melodi kebangsaan. Ini tujuannya apa sebetulnya? Nah, monggo tanya langsung kepada foundernya. Jadi waktu itu kami anak-anak muda di pinggir di amfiteater di seberang, kami tinggal di Rasuna. Jadi di situ kan ada di pinggiran kali ya, pinggir kali ya. Terus kita ini enak nih kalau nyanyi-nyanyi nih. Terus kami hanya anak-anak milenial itu. Terus iya Kak, kita coba yuk, kita jreng. Pertama datang hanya 10 orang yang nonton kita. Syaratnya adalah kita tidak boleh menyanyikan lagu-lagu selain ekspresi kita kepada bangsa ini. Lagu wajib berarti. Lagu nasional, lagu ya tanah air lah gitu ya. Tanah airku, Indonesia, pusaka dan kita punya dan lagu daerah. Nah, itu lagu daerah tuh setiap bulan kemarin kita udah menyanyikan lagu daerah apa ya, yang belum apa ya, itu penting sekali. Nanti habis ini minta tolong perform ya, melodi kebangsaan ya. Siap. Kita Indonesia pengen mendengarkan suara Mbak Diah dan kawan. Yang ada hubungannya dengan HUT RI ke-70 ini kan dalam rangkaian kemerdekaan. Kita harus mengobarkan optimisme ini. Oke, saya agak jauh sedikit tentang budaya ini. Mbak Ari, Mbak Diah melihat bagaimana animo masyarakat terhadap pelestarian budaya saat ini. Oke, monggo, siapa dulu? Mbak Ari ya? Kalau saya bilang sekarang ini luar biasa, Mas. Banyak sekali teman-teman dari berbagai talenta yang mereka punya, itu mereka sudah muncul di mana-mana. Dan itu terus terang kami tidak sendiri lagi, karena waktu itu ketika kami mulai di GOR Kebayoran Baru itu, kenapa kami ada di dekat pasar. Sanggar kami di dekat pasar, dan karena kami melihat banyak anak-anak yang lalu lalang, ketika saya tanyakan, kamu tahu nggak lagu ini, itu lagu dari mana? Mereka kebanyakan nggak tahu. Terus akhirnya kita bikin sanggar, karena untuk masuk ke sanggar itu kan biayanya mahal. Terus saya buat sanggar dan biayanya itu hanya 10.000 setiap bulan. Sangat terjangkau. Ya. Sangat terjangkau, dan
Yang paling penting adalah kami mengajarkan value di situ. Membuat karakter mereka supaya disiplin. Disiplin, oke. Terus mereka juga harus fokus. Kenapa harus disiplin? Dalam satu tarian, dalam waktu 3 menit itu satu tarian, itu pasti ada gerakan. Gerakan ini nggak boleh ketika pasti ada gerakan 1, 2, 3, nggak bisa habis 1 terus 3 terus 5 nggak iso. Jadi pasti berurutan. Mau nggak mau itu sudah harus fokus dan disiplin. Ya, dan disiplin. Terus postur tubuh. Postur tubuh itu mau nggak mau mereka sudah harus tegap dan smile. Luar biasa. Itu penting. Ini nation building, karakter building ini kayaknya. Secara tidak langsung melalui budaya. Ya, melalui sanggar. Dan anak-anak itu juga kadang-kadang kami memanggil relawan-relawan yang kita mencoba misalnya ada dongeng. Itu banyak sekali kok. Kita berkumpul, kita bergandeng tangan dengan banyak komunitas yang saling terbuka dan saling menguatkan. Jadi saya bilang sekarang sudah ego sektoral itu sudah melebur. Karena banyak komunitas yang siap bekerja sama dan bergandeng tangan. Seperti misalnya di sini kami punya teman-teman relawan di tim Melodi Kebangsaan dan Sekarnusa. Di tim Melodi Kebangsaan itu ada founder dari Mbak Laksmi, Yayasan Santosa Sundaram. Dia mengajarkan untuk value anak-anak. Lalu ada teman peduli, dia adalah founder untuk kesehatan mental. Remaja. Jadi kolaborasi ya. Semuanya kolaborasi. Kalau Mbak Diah, kalau masyarakat sudah yang tadi disampaikan Mbak Ari sudah begitu antusias, animonya bagus, bagaimana dengan dukungan pemerintah? Dukungan pemerintah terus terang selama Sekarnusa ya kami berjalan masih mandiri ya Mas ya, tapi di beberapa tempat itu kita bekerja sama juga dengan instansi pemerintah, seperti kita mengundang misal Abang None gitu, Jakarta Selatan itu pasti kita berhubungan dengan pariwisata Jakarta Selatan, terus kemudian dengan suku dinas pendidikan, karena kan audiens kami itu banyak kan anak-anak SMA, nah itu kita berhubungan dengan dinas pendidikan. Oke, Mbak Diah, Mbak Ari, sebelum ngobrol kita minum dulu nih. Ini Hagio Alkali 9+, minuman yang membuat kita sehat bugar. Jadi Mbak Ari, kalau Mbak Diah, kalau mau nyanyi, kalau mau nari harus sehat kan? Jadi agak senggak-senggak di tenggorokan langsung hilang ya. Ini Hagio ini. Monggo diminum dulu Mbak. Aku juga haus tuh kayaknya. Iya beda loh Mas. Beda. Belum ketahuan ini udah berasa. Iya makanya. Yang penting mulai disangoni. Oke. Kalau dukungan pemerintah gimana Mbak Ari? Kami sangat didukung oleh Dinas Kebudayaan. DKI. Oh, jadi yang mendukung itu ketika kami beracara di Jakarta Barat, kami minta kepada suku dinas kebudayaan dan suku dinas pendidikan di sana. Dan mereka akan memberikan dukungan berupa fasilitas. Ya, tapi ya tentunya kita mempunyai keinginan sekian, beliau pasti akan memenuhi disesuaikan dengan. Alhamdulillah masih ada dukungan ya. Betul. Tapi mungkin tingkat nasional mungkin harus digerakkan supaya seperti Jakarta gitu ya. Supaya jadi mudah-mudahan ini Pak Presiden mendengar. Jadi kegiatan teman-teman Sekarnusa ini luar biasa, bisa diamplifikasi dari berbagai kegiatan kementerian mungkin gitu ya. Saya lihat kemarin setiap ada kegiatan kemerdekaan beliau pakai baju nasional, itu baju luar biasa. daerah, itu luar biasa. Dampaknya luar biasa. Jadi saya lihat beberapa pejabat atau siapapun juga memakai baju-baju itu. Jadi kayaknya memang seperti ikan, itu harus dimulai dari atas. Gitu, sehingga bisa menjadi teladan di bawahnya itu. Ada juga gerakan dari teman-teman Geridadari, ada Selasa Berkebaya, itu kan luar biasa. Terus kemudian ada lagi Kamis Nusantara. Ini juga kegiatan-kegiatan yang intinya menggerakkan untuk membuat orang jadi cinta Indonesia, itu yang paling penting. Ini juga yang dilakukan oleh Sekarnusa saya kira. Oke, Mbak Ari, ke depan Sekarnusa kegiatannya apa saja? Masa pandemi ini kami ada kegiatan adalah fundraising untuk teman-teman Vokasi, dan itu sampai dengan Desember. Kami membantu Vokasi. Vokasi itu adalah forum komunikasi orang tua anak spesial
Indonesia. Oke, ulangi Mbak. Forkasi. Ya, Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial Indonesia. Ya, itu itu sudah. apa dan siapa itu? Jadi Forkasi itu mempunyai anak-anak yang tentunya berkebutuhan khusus, Oke. terutama autis. Oke, Ya. ya. Kenapa kami bekerja sama dengan Forkasi? Karena pada bulan Maret rencananya kami sudah punya konsep itu kan selama setahun tuh pasti kami sudah punya konsep selama setahun. Kami akan membuat Autism is not a joke sebagai langkah kami untuk anak-anak peduli, anak-anak autis gitu. Tapi pertengahan Maret kan kita sudah PSBB. Sementara kami sudah menyiapkan banyak hal, di antaranya adalah kaos dan kita goodie bag kita udah siapkan. Nah itu menumpuk. Terus gini, apa yang kita lakukan? Akhirnya ya kami menggalang dana bagi teman-teman yang karena banyak sekali yang terdampak orang tua dari Forkasi terdampak oleh pandemi. Dan kami menggalang dana dengan kalau mereka mengirimkan 100.000 misalnya, kami akan berikan kaos dan masker dari Sekarnusa. Kalau begitu, kalau sahabat-sahabat Indonesia ingin membantu Forkasi boleh ya? Sangat boleh. Terima kasih sekali. Dari sini nih. Ya? Terima kasih sekali. Ya. Pasti mereka itu sangat senang. Sahabat Indonesia, kalau mau membantu, ini nomor rekening di sini itu membantu Forkasi. Jadi Forum Komunikasi Orang tua Anak Spesial Indonesia yang sudah ada cabangnya 40 cabang di Indonesia. Luar biasa. Jadi monggo silahkan kalau mau membantu, itu kepedulian kita terhadap sesama anak bangsa. Betul. Ada tambahan mungkin monggo, Mas, silakan, di bulan Agustus ini kami membuat Melodi Kebangsaan Challenge. Kami singkat dengan challenge MK Challenge itu hashtagnya. MK Challenge itu di Instagram. Jadi kami mengajak teman-teman semuanya untuk memeriahkan HUT RI yang ke-75 ini dengan kegiatan macam-macam. Silakan posting kegiatanmu apa saja, mau masak, mau menari, yang berbau Indonesia, yang ada hubungannya dengan Indonesia gitu. Itu seperti itu. Responnya sampai sejauh ini lumayan. Ada yang satu yang berkesan itu adalah seperti penari yang terus dia bilang adalah merdeka dengan menggenggam budaya. Nah itu saya sampai merinding, benar bahwa kita merdeka tapi kita juga harus tetap menggenggam budaya kita. Jangan merdeka terus langsung jadi ngelantur gitu. Iya. Jangan kebablasan lah. Jangan kebablasan. Ya, jadi masih dalam koridor nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Betul. Itu salah satu yang saya dapatkan dari beberapa postingan teman-teman yang sudah ikut, yang sudah menerima tantangan. Mbak Diah, Mbak Ari, Sekarnusa ini dalam masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir ini, masih cukup lama, kegiatan untuk pertunjukan. Apakah sudah memanfaatkan teknologi IT gitu ya untuk supaya kegiatan itu terus tetap berjalan? Gimana? Ya. Saat ini kita tidak live. Kita tidak live, tapi tetap kita menggalang teman-teman, menggandeng teman-teman. Terus kami punya hashtag akhirnya, punya tema akhirnya Serawung, Gotong Royong dan Peduli. Serawung, Gotong Royong dan Peduli. Serawung itu adalah bergaul, ramah-tamah, mendapatkan ide serawung. Terus gotong royong saling membantu. Itu genetika dasar bangsa ini sebetulnya. Jadi serawung, gotong royong dan peduli. Mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Saya melihat begini, beberapa hari yang lalu saya melihat Mas Adi MS mengorkestrasi suatu nyanyian dari berbagai Indonesia, ada sekian puluh ribu orang gitu ya, dalam bentuk virtual bisa gitu. Kita sudah lakukan beberapa kali. Oh gitu ya. Karena kita tidak boleh berhenti ini. Betul. Kita pandemi tidak boleh membuat kita berhenti untuk berkreasi dan kita mempunyai ilmu tambahan baru saat ini, Mas. Apa? Yaitu tadi teknologi itu. Gimana supaya kita bisa connect dengan yang lainnya. Namanya blessing in disguise. Betul. Hikmah di balik bencana. Jadi tidak boleh berhenti untuk berkreasi. Yang dalam waktu singkat apa yang dilakukan Mbak Ari dengan teman-teman Sekarnusa? Kita sih terus untuk membangun dan menyuarakan rasa cinta kita kepada teman-teman. Kita setiap hari Sabtu, Rabu dan Sabtu di IG Sekarnusa maupun Melodi Kebangsaan yang dibidani oleh Kak Glenda. Itu terus kita masuk terus untuk tetap ada budaya, tetap ada pokoknya cirinya Indonesia. Oh iya, gitu ya. Baik, sahabat Indonesia, saya ingin kenalkan dulu Mbak Ari dan Mbak Dia dan kawan-kawan ini membuat
kaos yang luar biasa menarik. Saya punya. Namanya Do You Love Indonesia? Nah, ini masih di depannya nih. Yang paling unik di belakangnya. Mbak Ari boleh nggak Mbak Ari? Ke belakang. Ke belakang. Ini ada tulisan yang menarik. Mbak Dia tolong dibaca Mbak Dia. Ya. Kita tinggal di negeri yang beragam dan kita tidak akan membuatnya seragam. Tugas kita sebagai warga negara yang baik adalah menciptakan hidup nyaman, damai dan bahagia dengan kebinekaan itu. Mari bersama-sama membuat gerakan damai bagi Indonesia dengan menghindari hoax, ujaran kebencian, dan fitnah. Setuju? Setuju, luar biasa. Iya, Mbak Dia, ini pesan yang disampaikan sangat mengena dan ini sangat pas dengan kondisi sekarang ini. Ya, mudah-mudahan bergema terus sekarang lusa dan belum selesai, saya minta habis ini perform. Jadi saya minta nyanyiannya jangan 1, kalau boleh 20 lagu gitu. Durasinya jadi Kita panjang. di sini mungkin sekedar informasi di tim Melodi Kebangsaan itu juga tadi saya sampaikan ada tim relawan, di sini juga ada Mas Aldi sebagai keyboardist. Tapi juga sebagai video editor. Kita sering bikin video, beliau jadi video editor. Di sini ada Mbak Tata sang istri. Jadi suami istri loh Mas. Luar biasa. Menjadi relawan loh Mas. Top, cinta budaya. Iya. Sangat. Ya. Baik, Mbak Dia, Mbak Ari, terima kasih waktunya. Terima kasih Matur Nuwun sudah diundang. Sahabat Indonesia, ini pembicaraan singkat kami dengan Mbak Ari dan Mbak Dia. Jangan kemana-mana, kita akan mengikuti lagu yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Sekarang Nusa. Selamat menyaksikan. Tuhan, puji syukur kami panjatkan atas segala perbedaan yang ada. Kami berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, bahkan tak ada yang benar-benar sama di antara kami. Langgengkan kami ya Tuhan, hidup tanpa pertikaian. Sentuh selalu hati kami ya Tuhan, untuk penuhi janji menjaga negeri ini dengan rukun dan cinta kasih. Jangan biarkan kami melanggar janji. Jangan biarkan kami terpecah, tercerai-berai tanpa arah. Saudara-saudaraku, mari kembali rukun, bersatu dalam rumah Indonesia. Terpujilah kau, Dewi sanjungan bangsa, yang kami junjung, yang kami sanjung.